Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 11 Februari 2023 kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan memulaikan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kasih sayang yang Bapa selalu berikan bagi kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini, saat ini, pagi hari di Indonesia dan sore hari di Amerika, kembali Bapa memberikan kami kesempatan untuk mempelajari akan firman, pekabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti dan pelajari. Tuhan tolong kami, sediakan hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami boleh memahami setiap kebenaran yang Tuhan rindukan kami mengerti. Berikanlah kami Roh Kudus, ya Tuhan, yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang akan kami rasakan sepanjang Bible Study. Dan terima kasih untuk memberkati jaringan internet sepanjang sumber langsung. Dan terima kasih untuk memberkati saudara-saudara kami yang lain yang belum terhubung dengan kami, biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita mengenai dari buku Kabar Kesukaan ya, buku Kabar Kesukaan yang ditulis oleh Pendeta Wagoner. Nah, sekilas ya perkenalan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengenal mengenai buku Kabar Kesukaan. Jadi buku Kabar Kesukaan adalah buku yang berisikan ya pekabaran yang dibawakan oleh Wagoner ya ketika dia mempresentasikan pekabarannya di tahun 1888. Jadi buku Kabar Kesukaan adalah buku yang memuat ya pemikiran-pemikiran yang Wagoner nyatakan ya, pemikiran-pemikiran yang Wagoner nyatakan di Rapat General Conference tahun 1888. Dan buku Kabar Kesukaan ini adalah buku yang bagi saya ya secara pribadi ini adalah satu buku yang sangat indah, yang sangat menolong ya saya secara pribadi. Dan kita sedang mempelajari ya isi dari buku ini, dan mungkin bagi teman-teman yang baru mempelajari, jadi buku ini secara singkat berisikan Injil yang paling tegas yang pernah disampaikan oleh Paulus, yang kemudian dieksposisi dengan sangat indah oleh Wagoner ya. Jadi kenapa ini adalah Injil yang paling tegas? Karena ini adalah Injil yang akan menarik mereka yang telah murtad, yang sudah mengetahui kebenaran Injil. Jadi latar belakang Kabar Kesukaan ini dibuat itu berdasarkan didasari dieksposisi dari buku Galatia, yang latar belakangnya adalah jemaat Galatia ini adalah jemaat yang dulunya kafir kemudian percaya kepada Yesus ya, dan setelah percaya kepada Yesus mereka disesatkan ya menjadi murtad dan meninggalkan ya kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana mereka akan kembali lagi kepada Tuhan ya, padahal mereka telah memiliki Injil ya, apalagi Injil yang bisa membuat mereka kembali gitu. Jadi Injil yang sedang dipresentasikan oleh Wagoner ya, yang sedang dieksposisi oleh Wagoner dalam kitab Galatia, ini merupakan Injil yang paling kuat ya, paling tegas, yang Paulus mau nyatakan ya kepada kita semua, yang kemudian dieksposisi oleh Wagoner.
Dan salah satu poin yang sedang kita pelajari ya saat ini adalah mengenai iman Kristus ya. Jadi iman Kristus ini adalah sesuatu yang teman-teman tidak akan pernah dapatkan ya di gereja manapun, di aliran manapun, kecuali dari Wagoner ya. Jadi iman Kristus adalah satu pelajaran yang unik ya, satu pelajaran yang unik disampaikan oleh Wagoner karena dia meneliti dengan saksama, ya tentu saja ya oleh bimbingan Roh Tuhan, dia menemukan kebenaran tentang iman Kristus ya, dan bagaimana indahnya salib Kristus ya, indahnya salib Kristus yang sedang Wagoner nyatakan. Jadi ada iman Kristus, kemudian ada pelajaran tentang salib Kristus, di mana salib itu dijelaskan ya menjadi satu kekuatan yang real kepada kita sekarang. Dan Wagoner menjelaskan bagaimana salib Yesus itu menjadi satu kekuatan yang nyata. Itu dia katakan ya dari apa yang kita telah pelajari pada waktu yang lalu. Dia nyatakan bahwa salib Kristus itu menjadi satu kekuatan yang nyata menyelamatkan kita. Itu kita harus pahami bahwa salib itu bukan hanya sekedar terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Salib itu bukan hanya sekedar salib sejarah ya, yang menyatakan, oh Yesus pernah mati 2000 tahun yang lalu. Wagoner menyatakan bahwa keselamatan itu kita bisa rasakan dengan pasti kalau kita bisa melihat salib Yesus yang tersalib itu saat ini, ya, saat ini, sekarang ini, dan di dalam diri kita. Jadi ini adalah satu poin yang teman-teman tidak akan pernah dapatkan dari teolog manapun di dunia ini kecuali Wagoner ya. Dan Ellen White sangat mendukung ya pemikiran-pemikiran dari Wagoner ini, dan Ellen White terkesima ya, sangat terkesima dari apa yang sedang dijelaskan oleh Wagoner ya, baik di dalam rapat General Conference tahun 1888 maupun 1889 ya, satu tahun sesudah mereka mengadakan rapat tersebut ya. Jadi kebenaran tentang iman Kristus, tentang salib Kristus ini adalah satu kebenaran yang dipresentasikan oleh Wagoner dengan sangat indah. Dan teman-teman, saat ini kita sedang mempelajarinya ya. Jadi seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu bahwa untuk memahami dan mengalami kekuatan salib, kita tidak hanya sekedar memahami bahwa salib itu terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Salib Kristus itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang real, sesuatu kekuatan yang nyata di dalam kehidupan kita, itu kalau kita melihat salib itu saat ini, ya. Makanya di dalam Kitab Galatia kita dapati pernyataan Paulus, aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Padahal salib Kristus itu, Yesus telah tersalib itu berapa puluh tahun ya, kira-kira ya kurang lebih 40 tahun ya sesudah penyaliban Yesus. Atau ya beberapa tahun lah ya, beberapa tahun. Nanti teman-teman yang tahu tentang sejarah itu tahu persis ya. Jadi bagaimana mungkin Paulus menyatakan bahwa aku telah disalibkan bersama-sama dengan Yesus, padahal Yesus itu disalibkan jauh sebelumnya gitu. Nah, teman-teman, inilah kebenaran yang Paulus mau nyatakan, yang mau diungkapkan oleh Wagoner, bahwa salib Yesus sebenarnya lebih dari sekedar satu fakta sejarah ya. Kalau kita mau mengalami kekuatannya, salib itu ya, itu ada di dalam setiap ruang dan waktu. Salib yang ditegakkan di Golgota itu melintasi ruang dan waktu ya. Itu ditegakkan di Golgota, palang-palangnya itu mencapai Eden yang hilang kepada Eden yang dipulihkan. Dari Firdaus yang hilang kepada Firdaus yang dipulihkan. Jadi salib itu betul-betul ada di setiap ruang dan waktu, ya. Sehingga kita bisa, ketika kita bisa melihat salib itu, maka kita bisa menerima manfaatnya untuk mengalami yang namanya aku disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan Wagoner mengatakan, kalau kita tidak disalibkan bersama-sama dengan Kristus, kematiannya yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu tidak ada gunanya bagi kita.
Jadi penting sekali ya, bagaimana kita bisa disalibkan bersama-sama Kristus. Oleh karena itu, teman-teman, kita perlu paham ya, di mana salib itu. Apa yang membuat Paulus menyatakan aku tersalib bersama-sama dengan Yesus. Jadi ini penting sekali ya, dan itu yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu, dan kita juga telah pelajari pada minggu yang lalu bahwa untuk bisa menjadi satu dengan kematian Kristus, ya, yang pertama kita harus tahu di mana salib itu ya, di mana salib itu. Dan kita sudah pelajari salib itu terbentang dari Eden sampai ke Eden, dari Eden yang hilang kepada Eden yang dipulihkan. Di mana saja ada dosa, ya, di situ salib itu ada. Dan kita akan pelajari lah ya lebih jelas sesudah ini. Dan bagaimana supaya kita bisa disalibkan bersama-sama dengan Kristus, itu adalah pekerjaan hukum. Jadi hukum ya, ketika kita mengakui kekuasaannya, ketika kita mengakui supremasinya, maka hukum itu akan membunuh kita. Kenapa membunuh kita? Karena setiap manusia yang mengakui hukum menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak berdaya untuk menggenapi hukum tersebut. Dan yang terjadi adalah kalau kita menyadari kita tidak berdaya dengan hukum, artinya kita binasa ya. Dan orang yang mengakui kekuatan hukum ya, kekuasaan dari hukum adalah orang yang menerima konsekuensi dari hukum tersebut. Dan kalau kita menerimanya, maka kita akan mati oleh hukum tersebut ya. Dan ketika kita mati oleh hukum tersebut, inilah yang membuat kita bisa menyatu dengan kematian Kristus. Kalau kita tahu ya, kalau kita tahu di mana salib itu dan kita tahu apa yang menyebabkan kita mati, maka kita bisa mengalami yang namanya mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi teman-teman, pemahaman tentang di mana salib itu sangat penting dan pemahaman tentang kekuatan dari hukum itu sangat penting. Jadi sekalipun Injil itu sangat indah, teman-teman, itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan kekuatan hukum ya. Kekuasaan dari hukum dan apa yang hukum harus buat. Ketika kita mencoba memisahkan untuk bisa hidup oleh iman, percaya oleh kasih karunia, itu sama dengan kita menolaknya ya, teman-teman. Jadi ketika kita betul-betul menerima hukum, maka pekerjaan Yesus di salib itu akan menjadi bagian kita. Jadi tidak mungkin Yesus itu menyelamatkan ya, atau bekerja menyelamatkan kita kalau kita menolak supremasi dari hukum tersebut. Jadi bagi mereka yang belajar pembenaran oleh iman, yang mencoba mencari argumentasi dan macam-macam alasan supaya hukum itu bisa disingkirkan atau dikurangi, itu sama saja dengan menolak salib Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena salib itu ada ya karena tuntutan dari hukum tersebut ya. Jadi pengorbanan dari Yesus itu ditegakkan oleh Tuhan supaya bisa menanggung akibat dari konsekuensi hukum yang ditetapkan atau ditegakkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, itu yang kita pelajari ya kemarin. Jadi dengan memahami di mana salib itu dan apa yang hukum akan buat, maka dengan bantuan Roh Kudus kita akan mengalami yang namanya menyatu dengan salib Kristus, sehingga salib Yesus yang ditegakkan 2000 tahun yang lalu itu memiliki manfaatnya sekarang ya, manfaatnya saat ini. Oke, kita akan lanjut ya, lebih jelas dan lebih dalam mengenai salib Kristus. Jadi kalau pada minggu yang lalu ya kita belajar salib itu melintasi ruang dan waktu. Kenapa demikian? Karena ia adalah anak domba yang tersembelih sejak dunia dijadikan ya. Jadi tersembelih terus-menerus sejak dunia dijadikan. Maaf. Dan saat ini kita akan lebih jelas ya melihat bagaimana salib itu. Sekarang subtopiknya adalah di mana salib itu. Kita lihat ya keterangan Wagoner. Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini pernyataan firman Tuhan ya. Kristus sendiri telah memikul
dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini adalah salah satu fakta ya, yang menjelaskan bahwa salib itu nggak cuma 2000 tahun yang lalu. Ya, Kristus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Ia telah dijadikan kutuk karena kita dan tergantung di kayu salib. Ini adalah fakta yang kita lihat di dalam sejarah ya. Tetapi fakta itu ya, fakta yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu mencakup semua kita ya. Jadi Kristus Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib ya. Dosa kita di kayu salib. Ya kita kapanpun itu ya. Ia telah dijadikan kutuk karena kita. Ia telah dijadikan kutuk karena kita dan ia telah dijadikan kutuk karena kita dengan tergantung di kayu salib. Di atas kayu salib, ia bukan hanya memikul kelemahan dan dosa manusia, ya, tetapi juga kelemahan seisi bumi. Jadi, teman-teman, di atas kayu salib, Yesus ya, bukan hanya memikul kelemahan dan dosa manusia, tetapi juga kelemahan seisi bumi. Jadi, nggak cuma manusia ya, tapi seisi bumi. Apapun ya, apapun yang terkait dengan dosa, bukan cuma di dalam manusia, tapi di luar manusia, yaitu seisi bumi, itu dipikul ya, dipikul oleh Kristus waktu disalib. Onak dan duri adalah tanda kutuk, ya, tanda lemahnya dan tidak sempurnanya bumi ini. Dan itu kita bisa lihat ya dalam Kejadian 3 ayat 17, ya, 18, baru 4 ayat 11 dan 12 ya. Di mana onak dan duri ini adalah muncul ketika dosa itu ada ya. Dan di atas kayu salib Kristus memakai mahkota duri. Sebentar ya. Ya. Jadi di atas kayu salib ia bukan hanya memikul kelemahan dan dosa manusia, tetapi juga kelemahan dan seisi bumi. Onak dan duri adalah tanda kutuk dan tanda lemahnya dan tidak sempurnanya bumi ini. Jadi ini adalah bukti ya. Dan di atas kayu salib Kristus memakai mahkota duri. Jadi mahkota duri yang Yesus kenakan itu bukan hanya sekedar rupa saja, tapi itu adalah simbol bagaimana dia menanggung seluruh kutuk ya. Karena itu semua kutuk, semua bekasnya telah dipikul oleh Kristus ya. Oleh Kristus yang tersalib. Jadi teman-teman, ini menarik sekali ya, karena itu semua kutuk. Jadi tidak ada satupun ya, tidak ada satupun kutuk yang dialami oleh manusia maupun yang dilihat maupun yang tidak terlihat yang tidak dipikul oleh Kristus. Karena itu semua kutuk, semua bekasnya telah dipikul oleh Kristus yang tersalib. Sebab itu, di mana saja kita melihat suatu kutuk atau di mana saja ada kutuk, apakah kita melihatnya atau tidak, di situ ada salib Kristus. Ya. Jadi teman-teman, ini menarik sekali ya. Jadi dimanapun kita melihat kutuk ya, atau di mana saja ada kutuk, apakah kita melihatnya atau tidak melihatnya, di situ ada salib Kristus. Kenapa? Karena semua kutuk ya, semua kutuk yang dialami oleh manusia maupun bumi ini itu ditanggung oleh Kristus di salib. Jadi sebab itu di mana saja kita melihat satu kutuk ya, atau di mana saja ada kutuk, apakah kita melihatnya atau tidak, di situ ada salib Kristus. Ini luar biasa ya. Jadi kita tahu bersama bahwa
keindahan alam itu menjelaskan mengenai kasih Tuhan dan salib Tuhan yang dinyatakan yang dinyatakan ya begitu indahnya. Tetapi teman-teman, ternyata seperti bunga mawar ya, seperti bunga mawar yang bunganya sangat menyatakan tentang kasih Tuhan dan penebusan. Tetapi durinya juga ternyata itu menyatakan tentang penebusan, ya. Jadi sebab itu di mana saja kita melihat satu kutub, ya, atau di mana saja ada kutub, apakah kita melihatnya atau tidak, di situ ada salib Kristus. Bagaimana? Bagaimana bisa ya? Ini penjelasannya. Hal ini dapat dilihat dari keterangan berikut. Jadi bagaimana kita bisa paham bahwa di mana ada kutub di situ ada salib? Ya, ini jawabannya. Kutub adalah kematian. Jadi teman-teman, di mana ada kutub pasti di situ ada kematian. Dan kematian membunuh. Kutuk itu ada di dalam segala sesuatu, ya. Kutuk itu ada di dalam segala sesuatu di bumi ini tentunya ya. Namun di mana-mana kita melihat kehidupan. Jadi dari mana kita bisa paham bahwa di mana ada kutuk di situ ada salib Kristus? Ini prinsipnya ya. Kutuk itu adalah kematian dan kematian membunuh. Ya, kutuk itu ada di dalam segala sesuatu, namun di mana-mana kita melihat kehidupan. Jadi dimanapun, teman-teman, dimanapun kita melihat kutuk, ya, apakah kita melihatnya atau tidak melihatnya, ya, di setiap unsur yang ada di dunia, di dalam diri kita maupun di luar, ya, kita bisa pastikan bahwa di situ ada salib Kristus. Mengapa ada salib Kristus? Ini jawabannya ya. Kutuk adalah kematian dan kematian membunuh. Kutuk itu ada di dalam segala sesuatu, namun di mana-mana kita melihat kehidupan. Ya, disinilah keajaiban salib itu. Kristus menderita kutuk kematian, namun hidup. Ia satu-satunya yang dapat melakukan hal itu. Jadi teman-teman, tidak ada satupun makhluk di bumi ini, siapapun dia, apapun itu, yang bisa menanggung kutuk, namun tetap hidup. Ya, satu-satunya yang bisa melakukan menanggung kutuk namun hidup itu adalah Kristus sendiri. Ya, jadi Kristus menderita kutuk kematian, namun hidup. Ia satu-satunya yang dapat melakukan hal itu. Jadi teman-teman, kenapa kita melihat kutuk di mana-mana, namun ada kehidupan? Karena di situ ada Kristus yang tersalib. Dan di sini dikatakan, ia satu-satunya yang dapat melakukan hal itu. Sekiranya tidak ada salib Kristus, teman-teman. Ini sekiranya kita bayangkan, Yesus tidak menopang kutuk, ya, tidak menopang kutuk atau tidak menanggung kutuk yang dialami baik oleh manusia maupun oleh alam ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah raib, eksistensi atau maut, ya. Jadi teman-teman, kita melihat ya daun yang layu, ya, waktu bumi ini dikutuk, itu daun itu dilihat ya oleh Adam dan Hawa menjadi kuning, kemudian lambat laun dia layu dan lambat laun dia jatuh ke tanah dan membusuk. Teman-teman, ini adalah bukti bahwa ada salib yang menopang ya tumbuhan tersebut ya. Keadaan tersebut itu ditopang oleh salib Kristus. Sekiranya tidak ada salib Kristus, tidak ada proses yang demikian. Tidak ada proses yang namanya entropi ya. Ini istilah kimia ya. Tidak ada proses yang namanya entropi atau degradasi. Tidak akan terjadi seperti itu. Ketika satu benda atau makhluk apapun yang dihinggap oleh kutuk, itu pasti langsung raib ya, mati. Hilang, lenyap, menjadi debu atau menjadi tidak ada eksistensi lagi. Itu yang terjadi kalau tidak ada salib. Tetapi teman-teman, di mana kita bisa lihat ada kutuk yang terjadi, namun masih tetap ada kehidupan, disitulah kita bisa melihat ada salib Yesus yang menopangnya, ada Kristus yang tersalib yang menopangnya. Dan Wakonon mengatakan, disinilah keajaiban salib itu. Kristus menderita kutuk kematian, namun hidup. Dan ia satu-satunya yang dapat melakukan hal itu. Jadi teman-teman, tidak ada makhluk manapun yang bisa menanggung kutuk namun hidup. Ya, hanya Yesus. Makanya ketika kita melihat alam, baik alam maupun manusia, ketika dikutuk masih hidup karena salib yang menopangnya.
Sekiranya tidak ada salib, maka yang terjadi adalah kematian yang seketika ya terjadi, atau maut. Kristus menderita kutuk kematian, namun hidup. Ia adalah satu-satunya yang dapat melakukan hal itu. Itu sebabnya fakta bahwa kita melihat kehidupan di mana-mana, gantinya kutuk. Juga di dalam diri kita sendiri. Jadi itulah sebabnya teman-teman, kita melihat kehidupan di mana-mana, gantinya kutuk dan kematian ya. Termasuk di dalam diri kita sendiri. Ya, kita yang berdosa, kita yang melanggar, ya kita yang dikutuk, namun masih tetap hidup. Kenapa? Ya, kenapa itu semua terjadi? Jawabannya adalah karena salib Yesus itu menopang kita di dalam diri kita. Yesus yang tersalib 2000 tahun yang lalu ada di dalam diri kita, teman-teman. Dia yang tahan dan yang membuat seharusnya kita langsung raib eksistensi, tapi itu tidak terjadi. Ya, itu tidak terjadi. Dan teman-teman, disinilah keajaiban dari salib itu. Jadi itu sebabnya fakta bahwa kita melihat kehidupan di mana-mana, gantinya kutuk juga di dalam diri kita sendiri, terlepas dari kutukan yang ada di mana-mana, merupakan bukti positif bahwa salib Kristus ada di mana-mana sedang menopangnya. Ini indah sekali, teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya ketika manusia dikutuk, ya, dia tidak akan tetap hidup. Karena konsekuensi dari firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di Eden, pada hari kamu makan buah itu, kamu akan maut, ya. Kamu akan mati. Jadi maut yang dialami, ya, itu kita tahu bersama ya, manusia akan mengalami maut nanti, ya, nanti pada akhirnya. Itu yang seharusnya dialami oleh Adam dan Hawa, ya. Itu yang seharusnya dialami oleh Adam dan Hawa, raibnya eksistensi. Jadi pada hari kamu makan buah itu, kamu akan raib eksistensi. Pengalaman yang terjadi oleh orang-orang berdosa nanti, itu yang seharusnya dialami oleh Adam dan Hawa. Tetapi kenapa Adam dan Hawa masih tetap hidup? Jawabannya adalah karena Yesus yang tersalib sedang menopang mereka. Teman-teman, ini luar biasa ya. Demikian pula, bukan hanya setiap helai rumput, setiap daun di hutan, dan setiap roti yang kita makan, ada tanda salib Kristus di atasnya. Tetapi di atas semuanya kita memiliki hal yang sama. Ya, di mana saja ada manusia yang jatuh, tergores dosa, manusia yang menderita sengsara, di situ juga ada Kristus yang disalibkan baginya dan di dalam dirinya. Ya, ini luar biasa, teman-teman. Jadi dimanapun ya teman-teman kita merasakan ada satu dosa yang terjatuh dan tergores dosa. Seharusnya konsekuensi di Eden itu terjadi. Firman Tuhan yang Tuhan katakan itu terjadi kepada kita dan setiap makhluk yang ada di bumi ini. Pada hari kamu berdosa, kamu akan maut, ya. Tetapi kenapa tidak maut, teman-teman? Ini keindahan dari salib tersebut, ya. Ini keindahan dari salib tersebut. Ya, salib tersebut yang membuat kita masih tetap hidup, ya, sekalipun ada di dalam kutuk dan berdosa. Di mana saja ada manusia yang jatuh, tergores dosa, manusia yang menderita sengsara, di situ juga Kristus yang disalibkan baginya dan di dalam dirinya. Aduh, ini luar biasa. Di atas kayu salib, ya, Kristus menanggung segala perkara dan dosa-dosa orang itu ada padanya. Jadi teman-teman, di atas kayu salib, Yesus menanggung segala perkara. Ya, dosa-dosa orang itu ada padanya. Dosa siapapun, dosa kita itu ada pada Kristus yang tersalib. Karena kita tidak mampu, teman-teman, menanggung dosa dan kutuk, ya. Hanya Yesus yang mampu. Kenapa kita berdosa namun tetap hidup? Karena salib yang menopang kita gitu. Bukan karena kita atau kita diberi kesempatan, bukan karena salib yang menopangnya, teman-teman. Karena ketidakpercayaan dan kebodohan, orang itu merasakan semua tekanan berat, tekanan beban yang berat. Jadi, karena kebodohan dan ketidakpercayaan, kebodohan artinya kita tidak tahu di mana salib itu, dan bagaimana salib itu bekerja di dalam diri kita. Dan
Karena kita juga tidak percaya, sekalipun kita tahu teman-teman, kita menanggung beban, tekanan ya. Kita merasakan semua tekanan beban yang berat dari kutuk dan keberdosaan. Tetapi bagaimanapun juga beban itu sendiri ada pada Kristus. Jadi sekalipun kita tidak tahu, sekalipun kita tidak percaya, kita bodoh, kita tidak percaya, bagaimanapun keadaan kita, Yesus yang tersalib tetap menopangnya, teman-teman. Ya, beban itu ringan bagi Kristus, tetapi sangat berat bagi manusia, dan memang manusia tidak bisa menanggungnya. Tetapi jikalau saja ia mau percaya, ia dapat dilepaskan dari beban tersebut. Aduh, teman-teman, setiap beban, apapun itu, ya, setiap beban yang kita alami, apapun itu, ya, tidak ada satupun yang terlewati, yang tidak ditanggung oleh Kristus. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menanggung beban tersebut. Sekiranya Tuhan melepasnya, ya, sekiranya salib Yesus itu ditarik dari kita, teman-teman, maka yang terjadi adalah kita raib secara eksistensi. Bukan cuma menderita ya, raib secara eksistensi. Kalaupun kita merasakan beban yang berat, itu karena kebodohan, ya, ketidaktahuan kita tentang salib, dan karena ketidakpercayaan terhadap pekerjaan yang Yesus lakukan di salib. Wah, ini luar biasa. Ringkasnya ya, atau singkatnya, Kristus memikul dosa-dosa segenap dunia di atas kayu salib. Ya, sebab itu, di mana saja dosa itu dijumpai, kita boleh pastikan bahwa salib Kristus ada di sana. Waduh, teman-teman, ini luar biasa. Ini strong ya, strong statement, satu statement yang kita tidak akan pernah jumpai ya, dimanapun ya, dimanapun atau terhadap siapapun ya. Ya, ini terima kasih untuk kutipan ya. Jadi teman-teman, ini satu pernyataan yang tidak akan dijumpai dimanapun ya, selain dari apa yang dinyatakan di dalam pekabaran malaikat ketiga yang dijelaskan oleh Wagoner ya, bahwa salib Yesus itu menjangkau tempat manapun ya, karena prinsipnya tidak ada satu makhluk di dunia ini yang bisa menanggung kutuk dan dosa ya, tidak ada teman-teman. Kalau ada manusia atau makhluk apapun atau benda apapun yang menanggung kutuk namun masih tetap eksis ya, kenapa masih tetap eksis? Disitulah rahasia keajaiban dari salib Kristus. Dia itu bisa tetap eksis itu karena salib yang menopangnya ya. Dan khusus bagi manusia, tidak ada satupun manusia sebenarnya di dunia ini, apapun, sejahat apapun, bahkan saya bisa yakin teman-teman, Lucifer sekalipun ya, dan seluruh pengikutnya itu ditopang oleh salib Kristus. Ya, cuma mereka tidak bisa merasakan manfaatnya ya. Dan buat kita ya secara pribadi, apapun keadaan kita ya, kenapa kita berdosa, kenapa kita hidup di dalam kutuk, namun masih tetap hidup, itu karena ada salib Kristus yang menopangnya. Karena prinsipnya sangat jelas, kita manusia tidak bisa menanggung kutuk dan dosa. Ya, kita tidak bisa. Ketika kita dikutuk, dibiarkan sendiri menanggung kutuk dan dosa, maka yang terjadi, konsekuensi di Eden itu akan terjadi. Pada hari kamu melanggar, ya, pada hari kamu mati, melakukan pelanggaran, kamu mati. Ya. Aduh, luar biasa. Ya, terima kasih, brother, untuk kutipannya. Jadi teman-teman, jadi ketika sekali lagi ya, tidak ada seorang manusia ya, tidak ada seorang manusia yang berdosa yang bisa menanggung kutuk dan dosa. Sekiranya kutuk dan dosa itu dibiarkan, ditanggung oleh manusia ataupun alam, maka yang terjadi adalah kematian. Ya, maut yang diucapkan oleh Tuhan di Eden itu akan terjadi. Dan maut ini bukan hanya mati rohani, teman-teman.
Maut adalah sesuatu yang akan dialami oleh orang jahat pada akhirnya ya. Kita tahu ya, perjalanan manusia berdosa pada akhirnya akan mengalami kematian. Itu yang namanya maut. Ya. Dan apa yang Yesus alami di salib itu bukan mengalami mati seperti kita sekarang hanya tidur ya. Tidak, teman-teman. Apa yang Yesus alami itu adalah konsekuensi yang diucapkan oleh firman-Nya di Eden. Dan tidak ada seorang pun tuh, teman-teman di dunia ini yang mampu menanggungnya. Jadi kenapa manusia masih tetap hidup namun sekalipun hidup di dalam dosa, hidup di dalam kutuk, atau kenapa kita melihat kutuk di mana-mana namun ada juga kehidupan? Jawabannya sangat jelas. Itu terjadi semua karena ada salib Yesus, ada Kristus yang tersalib yang menopang semuanya itu. Kalau salib itu ditarik ya, kalau salib itu ditarik tidak menahan ya, baik manusia maupun alam, maka yang terjadi adalah maut ya. Maut. Maut itu adalah raibnya eksistensi. Waduh, ini luar biasa. Dan tadi ada ayat yang dibagikan ya oleh Brother Christian Romondor mengenai sekali untuk selama-lamanya ya kalau nggak salah ayatnya. Coba kita lihat lagi. Ya, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja untuk menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa. Jadi teman-teman, Yesus itu hanya sekali mati ya, tidak berkali-kali mati. Tetapi yang teman-teman harus pahami, kematian Yesus itu melintasi ruang dan waktu. Bahkan kita bisa bilang ya, ruang dan waktu itu ada di dalam Kristus yang tersalib. Atau kita bisa bilang seluruh perputaran bumi, bahkan alam semesta, itu ada di dalam Yesus yang tersalib. Yesus yang tersalib adalah eksistensi. Atau kita bisa bilang salib itu adalah eksistensi yang terdalam dari Tuhan itu sendiri. Bagaimana ia bekerja, yang menopang segala sesuatu dan membuat segala sesuatu tetap ada dan hidup. Dan itu yang memenangkan ya teman-teman segala perkara manusia. Ketika kita melihat, ketika kita memahami dan mempercayai kekuatannya. Aduh, ini luar biasa. Jadi Yesus itu hanya sekali ya. Kenapa Yesus itu hanya sekali untuk semuanya? Karena salib itu melintasi ruang dan waktu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau memberi komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan, Brother. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi memang kita sementara memasuki bagian yang paling dasar ya dari pekabaran malaikat yang ketiga. Dan ini menjelaskan bahwa sesungguhnya semua masalah dosa itu telah diselesaikan. Jadi tidak ada lagi yang tersisa ya. Semua masalah dosa itu telah diselesaikan. Dan memang peringatan tentang penebusan melalui salib Kristus itu telah terjadi ya dari semenjak sebelum adanya dosa, karena rencana keselamatan itu jauh sebelum adanya dosa. Kemudian ketika adanya dosa sampai saat ini ya, bahwa kita bisa melihat penebusan itu telah terjadi di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita. Dan memang ini adalah bagian yang paling mendasar ya dari pekabaran ini. Dan ketika kita memiliki pengetahuan ya yang penuh dari terang ini, maka itu yang Nyoy tuliskan bahwa setan akan kehilangan kuasanya. Karena memang tidak ada lagi yang tidak Tuhan selesaikan sehubungan dengan dosa. Kemudian mengenai peringatan ini bahwa pada ketika nantinya orang akan di sorga ya, orang nantinya akan di sorga, itu akan tetap menjadi peringatan ya bahwa bagaimana sesungguhnya penebusan
ya itu akan tetap menjadi peringatan di dalam tubuh Yesus sendiri ya. Karena memang Yesus yang mengambil rupa manusia, kemudian ada tanda-tanda penyalipan yang ada di dalam tubuhnya itu, yang ada di tubuhnya itu tidak akan lenyap ya. Itu akan tetap ada pada kekekalan. Dan itu akan menjadi peringatan bagaimana sesungguhnya ya, lewat penebusan itu orang diselamatkan. Dan ini yang menjadi satu sukacita ya, walaupun kita bersedih. Itu ada istilah seperti itu ya. Memang kadang karena kebodohan kita berduka cita bukan pada tempatnya. Kita berduka cita, bersedih seolah-olah Tuhan tidak pernah menyelesaikan masalah dosa kita. Tapi duka cita yang benar adalah duka cita yang melihat bagaimana sesungguhnya ya, Yesus telah menyelesaikan masalah dosa. Dan duka cita yang benar adalah kita berduka oleh karena dosa, tapi ada sukacita di dalamnya ya. Ada sukacita oleh karena ada pengharapan bahwa Yesus telah menyelesaikan masalah dosa itu. Dan itu yang akan terus menjadi kekuatan bagi kita sebagai penerima pekabaran ini. Sebagai penerima pekabaran ini. Dan yang luar biasanya bahwa bagaimana kita menerima pekabaran ini itu adalah dengan cara yang sederhana yang Tuhan berikan. Kenapa Wajoner sementara menjelaskan bahwa di mana-mana itu ada salib Kristus, bukan hanya di kehidupan ya. Kita melihat salib Kristus menopang kehidupan, tapi kita juga melihat di mana-mana ada kutuk ya. Di situ juga ada salib Kristus yang menopang. Karena sesungguhnya bahwa apa yang apa yang terjadi akibat dosa dan setiap kutuk yang terjadi akibat dosa itu telah ditanggung oleh Yesus melalui pengorbanannya di salib. Jadi tidak ada lagi nanti ketika mungkin akan ada pertanyaan ya, kalaupun Lucifer sendiri bertanya ya, bahwa semua penderitaan, semua bencana ya yang terjadi itu Allah lah yang harus dipersalahkan. Seperti itu ya. Tapi melihat bagaimana salib Kristus itu menopang akan setiap kutuk, bukan salah satu ya, ada banyak kutuk yang disebabkan oleh kutuk ya, bencana, peperangan dan kelaparan dan lain sebagainya. Itu menyatakan bahwa Yesus telah menanggungnya melalui pengorbanannya di kayu salib ya. Jadi ini jelas bahwa tidak Yesus kealahan pada akhirnya akan menyatakan bahwa semuanya telah ditanggung dan semuanya telah diselesaikan ya, melalui apa yang Yesus buat di kayu salib untuk semua dosa dan semua akibat dosa, bahkan kutuk itu sendiri. Dan ini yang akan terus menguatkan kita sebagaimana orang-orang Galati ya, jemaat Galati, bahwa setelah Paulus memberikan pekabaran tentang salib Kristus kepada mereka, dan mereka bisa melihat salib Kristus itu di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya penebusan itu telah melingkupi dan memenuhi akan kehidupan mereka. Dan melalui terang pekabaran ini, Wajoner juga rindu sebagaimana jemaat Galatia sebelum Injil yang palsu itu masuk, mereka mengalami pengalaman melihat ya penebusan itu di dalam diri mereka dan di sekitar kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki jaminan kepastian keselamatan. Wajar juga sementara yang menuntun kita oleh kuasa dari Tuhan sendiri, melalui inspirasi dari Tuhan sendiri, sehingga kita boleh memiliki jaminan kepastian keselamatan itu. Dan ini yang akan terus menjadi kekuatan bagi kita. Dan bahwa untuk setiap aplikasi ya atau hasil yang akan dihasilkan setelah kita menerima terang ini itu luar biasa saudara-saudara. Apa yang kita tidak bisa atau kita tidak dapat lakukan sehubungan dengan hasil kehidupan ya, itu bisa dikerjakan oleh kuasa salib Kristus itu sendiri dari dalam kehidupan kita. Kita yang sukar atau tidak mampu untuk mengasihi, kita bisa disanggupkan untuk menjadi pribadi yang mengasihi ya. Kita yang tidak mampu untuk mengampuni, kita akan menjadi pribadi yang disanggupkan oleh kuasa salib Kristus itu untuk mengampuni. Kita yang tidak mampu untuk menghasilkan buah kebenaran, maka kuasa salib Kristus itu akan menyebabkan kita menghasilkan buah kebenaran seperti itu. Dan pada akhirnya ya akan menjelaskan bahwa segala tuduhan setan itu tidak benar. Bahwa setelah kita melihat betapa besar kasih Allah itu di dalam apa yang Yesus lakukan melalui pengorbanannya di kayu salib, dan pada akhirnya kita akan disanggupkan untuk dihidupkan ya di dalam setiap kehendak Tuhan dari dalam kehidupan kita, dan akan mematahkan tuduhan setan bahwa orang tidak bisa hidup
menurut orang tidak bisa menghasilkan buah kebenaran yang Tuhan kehendaki dari dalam kehidupan kita. Dan ini akan menyebabkan memang sesuai ya dengan label yang diberikan oleh Roh Nubuat sendiri bahwa ini adalah the most precious message, ini adalah pekabaran yang termulia, dan ini adalah pekabaran yang akan mempersiapkan kita sebagai satu umat untuk menerima roh hujan akhir ya. Dan itu yang menjadi satu kekuatan bagi kita ketika kita terus mempelajari akan pekabaran ini, maka kita terus dipersiapkan untuk menerima roh hujan akhir itu, di mana kita akan menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk penuaian terakhir. Oke, terima kasih Bing untuk kesempatan dan teman-teman Ya, memberkati. terima kasih Brother Eric. Jadi teman-teman, ini indah sekali ya, menarik sekali. Jadi salib itu adalah kekuatan buat kita ya. Nah, saya teringat ya, sementara Brother Eric menjelaskan, saya terlintas ya di pikiran kita mengenai satu ilustrasi yang pernah, mungkin kita sudah sering dengar, bahwa ada seorang bapak yang pikul pisang ya. Dia pikul pisang ini berat ya. Setandan pisang ya, dia memikul setandan pisang. Kemudian dia dihampiri oleh sebuah mobil pick up ya. Mau tolong dia untuk silakan naik aja gitu, di sini kita akan bawa ke tujuan gitu. Tapi ketika mobil ini menolong bapak ini ya teman-teman, bapak ini naik ke atas mobil dan masih memikul pisang itu. Masih memikul setandan pisang tersebut. Dan saya bisa katakan bahwa sebenarnya kira-kira seperti itulah keadaan manusia ya, yang ditopang oleh manusia yang berdosa dan manusia yang terkutuk, tapi ditopang oleh salib Kristus ya. Kenapa manusia masih memikul beban dosa? Kenapa manusia masih memikul ya tekanan-tekanan di dalam dosa? Ini jawabannya ya. Sekiranya kita menyadari mengenai salib tersebut ya, kita menyadari mengenai salib Kristus ada di dalam diri kita, maka beban itu akan hilang. Jadi sama seperti bapak itu ya teman-teman, yang naik mobil tapi masih pikul ya. Ya seharusnya dia lepas beban itu. Dan teman-teman, salib Yesus pun sama gitu. Salib Yesus itu menopang segala sesuatu yang menyebabkan apapun ya, dosa yang menyebabkan apapun yang menyebabkan kita terbeban. Tidak ada yang tidak ditanggungnya. Dan tidak ada ya yang terlewati, tidak ada yang tidak ditanggungnya. Semuanya telah ditanggungnya. Sekiranya kita mengetahui mengenai salib tersebut dan melepaskannya di dalam Kristus yang tersalib, maka setiap beban itu akan ditelan lenyap ya oleh Kristus yang tersalib. Aduh, ini indah sekali. Teman-teman, ini sekedar kesaksian ya. Dulu ya, ketika mempelajari tentang firman Tuhan, belajar tentang hukum-hukum Tuhan, dan kemudian kita jatuh di dalam keberdosaan, teman-teman. Ada satu pengalaman yang, aduh Tuhan, kita sudah berdosa jauh sekali. Bagaimana kita bisa menjangkau Tuhan? Bagaimana kita bisa layak? Dan kita berupaya ya untuk bisa berkenan kembali kepada Tuhan, ya supaya kita dilepaskan ya dari keberdosaan atau dari kekuatan dosa. Dan kita nggak punya kekuatan sama sekali. Semakin kita berupaya, semakin jadi itu dosa, teman-teman. Namun ketika melihat ya teman-teman, pekabaran yang disampaikan dari pendeta Wagoner ini, saya merasakan betapa dekatnya Tuhan dan betapa dekatnya pertolongan tersebut ya. Ini hanya sejauh kesadaran, teman-teman. Ketika kita melihat salib Yesus ada di mana, sejauh mana Tuhan itu dan sejauh mana kekuatan itu hanya sejauh kesadaran kita. Semakin jelas kita memahami tentang salib, semakin jelas kita melihat kekuatannya, itu selalu bersama-sama dengan kita, tidak pernah dilepaskan, teman-teman. Aduh, ini luar biasa. Tangannya yang menopang kita, tangannya yang memberkati kita, tidak pernah dilepaskan dari kita. Ketidakpercayaan dan ketidaktahuan kita lah yang membuat kita memikul beban-beban yang kita rasakan tiap hari. Jadi teman-teman, sekiranya kita tahu tentang salib Kristus, semakin jelas ya, dan doa dan harapan saya, kita semakin jelas mempelajari tentang salib Yesus. Ada kekuatan yang sangat besar dan aduh luar biasa berkat yang kita bisa saksikan ya teman-teman. Dan betul sekali ya Brother Christian untuk kutipan yang menjelaskan mengenai salib yang dikaitkan dengan perjamuan. Jadi teman-teman,
apa yang Yesus tinggalkan ya sebagai satu upacara, pengganti seluruh sistem upacara yang telah digenapi ya dalam kematiannya. Perjamuan suci ya, perjamuan suci makan roti dan minum anggur, yaitu bagaimana kita menyatu ya dengan salib Yesus dan kebangkitannya ya. Bagaimana kita menyatu dengan salib Kristus dan kehidupannya, ini menjadi satu pelajaran yang ditinggalkan oleh Kristus. Jadi teman-teman, ini tidak hanya sekedar ritual ya, praktek, tetapi diharapkan kita betul-betul bisa memahami ya bagaimana salib itu tidak pernah dipisahkan sebenarnya dari kita melalui upacara perjamuan ya. Melalui upacara perjamuan, salib itu tidak pernah dipisahkan. Dan teman-teman, ketika kita memahami hal ini, inilah yang akan menyiapkan kita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Aduh, ini indah sekali. Jadi, bagaimana kematian Kristus, bagaimana kehidupannya yang secara ajaib ya menjadi bagian kita. Kematiannya yang menopang segala dosa dan kutuk kita menjadi pelajaran dan jaminan pasti ketika dia datang, kita siap bagi kedatangan. Aduh, ini indah sekali. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi? Sebelum kita lanjut pada subtopik selanjutnya ya. Ya, halo Bing. Ya, silakan Sister Joy. Oke, terima kasih. Jadi berbicara mengenai salib ya, memang betul kita juga mengerti mengenai salib secara lebih mendalam dengan mempelajari akan pekabaran ini, terlebih di dalam buku Kabar Kesukaan. Yang dulunya kalau teman-teman baca di buku Yohanes yang Yesus bilang, jika saya ditinggikan dari bumi ini akan menarik semua orang kepadaku, itu kan berbicara mengenai salib. Tetapi sebelum mempelajari pekabaran malaikat ketiga dengan detail, teman-teman, buat saya salib itu hanya sekedar apa ya, kalau kita berdosa, ya datang ke salib, Yesus pasti ampuni kita punya dosa, seperti itu. Tapi untuk makna lebih dalam, untuk Tuhan Yesus bilang, kalau saya ditinggikan, saya akan menarik semua orang kepadaku, itu nggak bisa kena ke kita sendiri, karena maksudnya lihat di salib, ya Yesus salib karena kita punya dosa, tetapi nggak lebih apa ya, nggak seperti yang diterangkan oleh Wagner dalam pekabaran ini, yang mana dia berbicara mengenai kutuk, yang mana kita lihat itu pohon-pohon dunia ini, kita sendiri yang seharusnya dengan dosa itu seharusnya sudah punah karena kutuk itu menyebabkan kematian. Tapi kita nggak bertanya, maksudnya ya kenapa kita masih hidup, kenapa pohon-pohon walaupun kita lihat ada kutuk tapi masih hidup, bisa menghasilkan buah. Ternyata semuanya itu ditopang oleh salib Kristus, teman-teman. Aduh, sangat indah ya. Dan kalau kita lihat salib Kristus dengan Kristus itu kan kita nggak bisa pisahkan. Jadi dalam keberadaan berdosa bagaimanapun, Kristus itu ada di situ dan salibnya di situ gitu. Jadi kita nggak bisa memisahkan Kristus dengan salib Kristus yang menopang kita, karena waktu Yesus disalib dan salib ada di situ dan Yesus juga ada di situ gitu. Nggak hanya salibnya sendiri ya, tapi Yesus dengan salibnya. Dan kalau Kristus nggak ada sama kita, manusia berdosa dan salibnya tidak menopang kita, memang betul ya tadi yang Kevin bilang, kita itu sudah raib atau musnah dari permukaan bumi ini, dan itulah kematian dan itu adalah kutuk ya teman-teman. Jadi makanya ada kutipan Ellen White yang dia kasih, nanti kita share satu kali, yang dia bilang itu salib itu merupakan tema yang paling penting, dan itu adalah kebenaran yang agung, dan semua kebenaran itu klaster atau melekat dari kebenaran dari salib itu atau pelajaran mengenai salib. Dan dibilang di situ bahwa ministers atau pendeta-pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan, sebenarnya inti khotbah, setiap khotbah yang harus diberikan harusnya memberikan inti mengenai salib. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya orang pergi khotbah di mana-mana atau mendengar orang berkhotbah di gereja, kenapa itu tidak
tidak menjadi tema atau inti kebanyakan yang saya dengar. Karena saya yakin dan percaya mungkin mereka juga nggak ngerti makna salib itu dengan seharusnya kita ngerti gitu lah. Maksudnya apa sih makna salib itu kepada kita? Seperti itu. Kalau kita nggak ngerti dan itu menjadi bagian kita, ya nggak mungkin kan kita dengan sangat excited untuk mau share ke orang-orang, sedangkan itu adalah tema utama yang harus dibicarakan gitu. Di mana apa itu salib dan apa itu untuk kita. Dan saya sendiri pun, yang tadi saya bilang, tidak mengerti makna salib dengan sesungguhnya, sampai kita belajar pekabaran ini. Aduh, sangat indah ya, sedangkan roti yang kita makan, itu semua ada salib di situ gitu, karena roti itu terbuat dari gandum, dan walaupun gandum itu semua di dunia ini kena kutuk, tapi menghasilkan buah itu karena apa? Karena salib Tuhan. Dan aduh, luar biasa ini. Dan memang, dan buat saya pribadi juga, waktu berbicara mengenai salib, kita hanya tahu salib itu, yaitu Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ternyata setelah belajar pelajaran ini, ternyata dari dosa masuk itu salib sudah ada di situ. Dan penderitaan Tuhan Yesus itu mulai dari situ ya teman-teman, bukan mulai dari pas 2000 tahun yang kita lihat. Karena di mana ada dosa, di situ Yesus menderita, dan sampai dosa itu, selama dosa itu masih ada di dunia ini, penderitaan Yesus itu masih ada. Dan itu yang kita belajar di dalam pelajaran ini. Dan itu benar-benar kalau kita merenungkan akan pelajaran ini ya, kalau saya pikir-pikir, kalau kita memang mengerti apa yang Yesus lakukan di kayu salib, atau mengerti kenapa saya masih hidup, karena ada salib Yesus, dan Kristus menderita di kita, di dalam diri kita di saat kita berbuat dosa, itu sebenarnya merupakan satu apa ya, kayak kalau kita semua pikir, bukan main saya hidup di atas penderitaan orang lain misalnya ya. Terus saya mau membuat orang itu lebih menderita, itu kan satu hal yang kalau orang Manado bilang kurang ajar sekali kan, seperti itu. Jadi saya hidup karena ini, dan ini kita bikin menderita gitu. Atau saya hidup karena Yesus punya penderitaan di kayu salib, terus saya membuat Yesus menderita, itu kan, aduh, kalau orang mau pikir-pikir itu keterlaluan ya. Tapi itulah orang, itulah saya, manusia yang ya itulah, memang benar-benar harus merenungkan akan kasih Tuhan Yesus, makna salib itu sendiri. Dan memang betul yang tadi Edwin bilang, Yesus itu dekat sekali dengan kita teman-teman. Dia di dalam hati kita, menopang kita, dan apa ya, dia sangat rindu untuk kita diselamatkan. Dan buat saya salib itu juga adalah suatu hal yang menunjukkan yang kita sudah belajar di buku Kristus dan Kebenarannya, yang Yesus sudah bayar gitu. Saya sudah bayar, kamu itu sudah lunas dibayar gitu dengan darahnya. Jadi itu merupakan satu pengharapan bahwa kalaupun saya jatuh, ini dosa kamu itu sudah dibayar gitu. Kamu sudah dibayar. Kenapa kita harus berbeban berat dengan kita punya dosa? Itu sudah ada sama Tuhan Yesus. Serahkan kepada Tuhan Yesus, kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kebenarannya, dan kebenarannya akan membuat kita benar gitu. Jadi banyak sekali untuk kita pelajari, dan istilahnya banyak sekali yang kita belum mengerti dengan sempurna, dan waktu kita bisa mengerti dan mempercayai dan menerimanya, itu akan termanifestasi dalam diri kita. Cuman masalah yang kita hadapi adalah kita belum tahu dengan sempurna, atau kita sudah tahu tapi belum mempercayai dan menerima akan kenyataan itu gitu. Sepertinya kayak orang Amerika bilang, it's good to be true ya, maksudnya terlalu indah untuk ini benar nggak gitu, seperti itu. Tapi itulah Tuhan Yesus kita, itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Biarlah kita ulang-ulang lagi pelajaran ini. Untuk saya ini kedua kali kita biar sama-sama, tapi lebih belajar, lebih gimana gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan pelajaran ini, yang Yesus punya perkataan, dia bilang, kalau saya ditinggikan akan menarik orang kepada saya. Mudah-mudahan kita lebih ditarik dan lebih mengenal Tuhan Yesus dan lebih mengasihi Tuhan Yesus di dalam diri kita masing-masing.
Thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy. Jadi, aduh, ini luar biasa ya teman-teman. Jadi tadi juga disinggung ya mengenai salib adalah tema utama ya, tema sentral dari kitab suci. Saya sudah pernah membaca ya kutipan tersebut. Dan teman-teman setelah mempelajari pelajaran ini, saya melihat ya, baik hari Sabat, baik pernikahan, baik sistem upacara yang begitu rumit dan panjang ya, yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kemudian baik baptisan maupun perjamuan, kita melihat itu adalah pelajaran-pelajaran yang berbeda, tetapi membicarakan hal yang sama, yaitu bagaimana kita menyatu dengan kematian Kristus dan menyatu dengan kebangkitan Kristus. Aduh, ini luar biasa ya. Jadi semua tema itu, semua topik-topik itu teman-teman, semua yang ada di Alkitab sebenarnya membicarakan satu hal yang sama. Bagaimana kita melihat keindahan salib yang menyatu dengan kita dan kehidupan Kristus yang menyatu dengan kita. Ini yang mau dijelaskan ya di dalam pekabaran yang sedang kita pelajari. Oke teman-teman, kita Halo Bing. oke. Ya. Oke, Bing. Terima kasih. Jadi ada yang kita rindu untuk sampaikan dan tambahkan melalui diskusi ini. Jadi memang bagian dari bagaimana kita mempelajari firman Tuhan ya, dan bagaimana kita memperoleh kebenaran itu memang dia menjadi hidup ya setelah kita mempelajari firman Tuhan, dan semua bagian firman Tuhan ya tidak terkecuali. Dan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ketika kita mempelajari firman Tuhan ya, walaupun kita mungkin mempelajari tentang sejarah, walaupun kita mempelajari tentang hitung-hitungan seperti itu ya, tapi memang semua doktrin yang kita pelajari dari Alkitab, ketika kita melihat dari sudut pandang salib Kristus, itu akan hidup ya, dan itu akan menjadi begitu terang, menjadi sangat terang ya. Pancaran dari setiap firman Tuhan, ajaran firman Tuhan yang kita lihat dari sudut pandang salib itu akan menjadi begitu terang ya. Dan itu pun ketika kita mempelajari melihat ya salib Kristus dengan lebih jelas atau semakin jelas, maka itu pun akan mengubah sudut pandang kita ya, sudut pandang kita, baik untuk melihat diri kita ataupun melihat dunia yang ada di sekitar kita. Dan memang ini adalah bagian dari proses bagaimana kerinduan Tuhan, di mana orang bisa memperoleh ya semua pengetahuan itu dari sudut pandang salib Kristus. Bahkan bukan hanya Alkitab ya, bahkan bukan sudut pandang kita di sekitar dunia yang di sekitar kita atau melihat kita, bahkan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu luar biasa saudara-saudara. Para ilmuwan mereka yang ilmuwan Kristen ya, yang mempelajari firman Tuhan dan kemudian melihat salib Kristus, mereka akan menyimpulkan kebenaran di alam dari sudut pandang salib Kristus itu sendiri. Dan memang itu terang, itu sangat indah. Dan ketika kita melihat ya dari semua bagian, khususnya ketika setelah kita mempelajari firman Tuhan, ini yang akan selalu menjadi apa istilah itu ya, menjadi pusat pikiran ya. Kalau tema sentral ya itu, kalau bahasa nubuat tema sentral ketika kita mempelajari, tapi ini akan menjadi secara alamiah akan membentuk cara berpikir kita, dan kemudian itu akan menjadi pusat ya pemikiran kita, sehingga apapun yang akan nanti mungkin kita pelajari dan bicarakan, ini akan muncul ya seperti itu. Dan dia akan muncul secara alamiah. Dia akan muncul secara alamiah. Memang kalau bahasa sehari-hari ya, kalau bahasa anak gaul seperti itu ya, kalau kita yang mempelajari akan pekabaran ini ya, ini adalah pekabaran yang Kristus banget seperti itu ya. Dan kemudian pekabaran ini yang setelah membentuk Kristus banget itu membentuk pemikiran kita. Nah ini akan membentuk ya cara belajar kita, khususnya dari hal firman Tuhan, dan kemudian apapun ya dunia ada di sekitar kita, melihat diri kita ataupun mempelajari bagian-bagian dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan ini memang tidak akan ditemukan ya di tempat yang lain selain dari pekabaran malaikat ketiga yang sementara kita pelajari. Dan mungkin kalau misalnya dari sudut pandang ilmu pengetahuannya, Einstein dia bisa membuka tabir ya,
alam dengan dia menggunakan 10% ya otak yang bisa dia gunakan. Nah, kita pun seperti itu ya. Mungkin kalau kita bandingkan ketika kita memahami salib Kristus itu sendiri ya, itu akan membuka ya tabir yang sepertinya itu menjadi rahasia ya atau belum tersingkap sehubungan dengan kebenaran baik lewat firman Tuhan ataupun alam itu sendiri atau diri kita ya atau dunia ada di sekitar kita. Dan ketika kita terus ya mempelajarinya, menggali, mempelajari, kita akan bisa sebagaimana ya yang kemudian disingkapkan melalui apa yang kemudian disampaikan oleh Einstein itu sendiri. Tapi ini kalau kita bawa dari sudut pandang rohani, maka ketika kita lebih dalam lagi disingkapkan, dibukakan dari fakta terang ini, maka kita akan melihat dengan lebih jelas. Dan memang ini bukan hanya terbatas ya, bukan hanya bagi para pendeta, bukan hanya bagi mereka yang melayani Injil, mereka yang digunakan oleh Tuhan ya, tapi kita semua ya. Dan bahkan kita melihat bahwa melalui terang pekabaran ini, seorang anak kecil yang kemudian dia melihat ya, dia mendengar dan melihat akan terang salib Kristus itu, dia akan menyaksikan ya tentang terang salib Kristus itu lebih berkuasa, bahkan bisa lebih jelas dari seorang pendeta yang mempelajari ya Alkitab itu dari secara akademik ya. Tapi bayangkan, kita bisa bayangkan seorang pendeta yang dia mempelajari Alkitab itu sesuai dengan jenjang akademik yang dia pelajari, kemudian dia disentuh dengan salib Kristus, itu luar biasa saudara. Betapa berkuasanya. Sebagaimana seorang Rasul Paulus ya, seorang Rasul Paulus yang disentuh, dia yang mempunyai pemahaman tentang hukum Taurat, tentang Alkitab pada waktu itu, dan kemudian walaupun dari sudut pandang yang belum begitu jelas ya, atau dari sudut pandang yang keliru, tapi setelah dia disentuh dengan salib Kristus ini luar biasa saudara. Dia akan menjadi alat yang sangat luar biasa. Dan kita bersyukur ya bahwa di gereja kita ada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang scholars yang kemudian disentuh oleh salib Kristus ini, dan mereka jadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi terang ya. Ya, katakanlah ada Heber Douglas ya, seorang profesor doktor yang kemudian dia dalam tulisan-tulisannya itu sangat-sangat menguatkan ya setelah dia disentuh. Dan bahkan masih banyak lagi ya para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan yang mereka kemudian membaktikan kehidupannya untuk mempelajari firman Tuhan dari sudut pandang dari sudut pandang terang salib Kristus itu sendiri, maka itu akan menjadi sangat berkuasa. Tapi kalau ada seorang minister atau pendeta yang tidak melihat dari sudut pandang salib Kristus, bisa saja ya ada seorang anak kecil yang tidak terpelajar, yang telah disentuh oleh salib Kristus itu sendiri, dan pada akhirnya dia akan membawakan terang pekabaran itu akan lebih ya, bisa dikatakan lebih berkuasa daripada seorang pendeta yang tidak disucikan dengan terang pekabaran ini. Tapi memang orang semua dipanggil ya. Orang semua dipanggil bukan secara pribadi, kita dipanggil secara gereja ya, sebagai satu umat untuk menerima pekabaran ini. Dan memang nubuatan yang menjelaskan tentang bagaimana jemaat gereja itu akan dipulihkan, ya, itu mengenai bagaimana sesungguhnya pekabaran ini pada akhirnya akan menjangkau gereja, dan orang semua sebagai satu umat kemudian sebagai gereja pada akhirnya akan dipulihkan, kemudian pada akhirnya kita sebagai gereja akan menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk membawakan ya pekabaran rahmat yang terakhir ini, dan menuntut banyak jiwa untuk diselamatkan di dalam Tuhan. Oke, mungkin ini Bing yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi apa yang sedang kita pelajari saat ini adalah inti dari buku Kabar Kesukaan. Dan inilah yang mau difokuskan oleh Wagoner ya. Kenapa kita harus belajar pekabaran ya tentang keselamatan ya. Dan ini adalah inti ya. Dan tadi Brother Eric sudah sempat singgung ya mengenai nubuatan, mengenai perhitungan-perhitungan. Ini terus terang teman-teman. Dulu waktu mempelajari Ka'bah,
mempelajari 2300 pagi dan petang, itu kita rasa bosan dan itu misteri yang tak berhingga gitu. Aduh, itu membosankan intinya. Tetapi teman-teman, ketika saya mempelajari ya tentang salib ya di dalam pekabaran yang sedang kita pelajari ini, ketika kembali mempelajari tentang doktrin Ka'bah, tentang nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab, kemudian perhitungan 2300 pagi dan petang, saya melihat keindahan yang luar biasa, teman-teman. Aduh, itu dulunya ya kita melihat ini, misalnya 2300 pagi dan petang itu hitung-hitung matematika, di mana Yesusnya, di mana kasihnya yang bisa menyentuh hati saya. Nggak ada, teman-teman. Tetapi ketika melihat dari sudut pandang yang Wagoner kasih ya dalam buku Kabar Kesukaan, saya melihat indahnya luar biasa ini nubuatan-nubuatan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi teman-teman, ini betul sekali ya bahwa terang salib merupakan inti dari Alkitab. Dan setiap doktrin yang ada di dalam Alkitab sebenarnya membicarakan satu hal yang sama, yaitu bagaimana kita bisa melihat keindahan kematian Kristus dan bagaimana kita bisa menyatu dengan kehidupannya. Aduh, ini satu hal yang luar biasa. Jadi teman-teman, dalam pekabaran ini, sekali lagi ya, kita diarahkan kepada Injil yang paling kuat, paling jelas. Ya, dimana ketika kita memahami ini, saya bisa pastikan tidak ada lagi kemungkinan untuk binasa, teman-teman. Maut itu akan kehilangan kekuatannya. Jadi teman-teman, ketika kita betul-betul memahami apa yang sedang dinyatakan oleh Wagoner ya dari buku yang sedang kita pelajari ini, saya bisa pastikan maut itu akan kehilangan kekuatannya. Aduh. Jadi teman-teman, ketika kita melihat ya, baik firman Tuhan maupun alam dalam terang salib, semua misteri Alkitab, semua misteri alam itu akan terbuka. Dan ketika kita pun menyaksikannya kepada orang lain yang mendengarkan kesaksian itu akan terkesima gitu, takjub melihat betapa indahnya pelajaran-pelajaran yang dulunya hampa, nggak tahu apa artinya gitu. Salah satu contohnya ya teman-teman, ketika saya berdiskusi dengan saudara saya ya, sister saya yang dia seorang mahasiswa kedokteran yang sangat pintar, sangat cerdas. Kemudian kita diskusi tentang biologi molekuler dan kimia ya. Dan dia menjadi begitu heran gitu. Dia bilang pelajaran-pelajaran yang dia belajar di bangku kuliah, di kelas itu adalah pelajaran yang mati. Ini menjadi indah dan dia bisa melihat Tuhan di dalam alam gitu. Aduh, teman-teman, ini hanya sekilas ya tentang bagaimana keindahan kalau kita bisa melihat sebenarnya pelajaran tentang salib Yesus yang ditegakkan di dalam diri kita dan pada setiap langkah kita. Ada keindahan yang luar biasa yang kita akan melihat ya, betapa indahnya setiap hidup dan pemberian Tuhan ya. Tidak ada satupun yang bersifat kering, semuanya akan hidup ya teman-teman ketika kita melihat dari sudut pandang salib Kristus. Teman-teman, ini kita akan lanjut tapi sepertinya waktu membatasi kita ya. Ini sudah jam setengah 9 ya. Jadi teman-teman, ini kita mau lanjut tapi waktu sudah membatasi kita. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya, kita tidak akan lanjut ke topik selanjutnya karena juga topik selanjutnya panjang ini. Kita dibatasi waktu. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, kita saat ini ya sedang mempelajari satu subtopik tentang salib ya. Di mana salib itu. Jadi apa yang kita pelajari mengenai salib itu lebih dari sekedar kematiannya 2000 tahun yang lalu. Jadi apa yang sedang disampaikan dalam pelajaran ini bahwa salib yang menyelamatkan itu bukan salib sejarah, teman-teman. Bukan salib yang ditegakkan 2000 tahun yang lalu. Ya,
Tetapi salib yang menyelamatkan adalah salib yang kita bisa lihat di dalam setiap waktu dan setiap tempat. Ya, bahkan di dalam diri kita. Kalau kita bisa melihat Yesus yang tersalib, itu ada di dalam setiap waktu dan di setiap tempat, bahkan di dalam diri kita, itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dan inilah pelajaran yang Wagoner mau sampaikan. Dan bagaimana kita bisa pastikan bahwa itu benar-benar demikian ya. Jadi prinsipnya adalah tidak ada seorang pun atau benda apapun, makhluk apapun di bumi yang bisa menanggung kutuk dan dosa. Jadi apapun di bumi ini, baik manusia maupun alam, ataupun benda alam yang hidup maupun yang mati, ketika dikutuk dan ditimpa dengan dosa, pasti akan mengalami yang namanya maut. Ya, tidak ada yang bisa hidup, ya teman-teman. Hanya Yesus yang mampu dan berkuasa menanggung kutuk dan dosa. Dan dialah satu-satunya ya yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi teman-teman, ketika kita bisa melihat di mana-mana ada kutuk, apakah yang terlihat, apakah yang kita rasakan, ya, atau yang tidak kita rasakan, yang terlihat maupun yang tidak kita lihat. Namun ketika masih ada kehidupan di mana ada kutuk, namun masih ada kehidupan, disitulah kita bisa melihat satu fakta. Yesus sedang tersalib, menopang semuanya. Ya, Yesus yang tersalib sedang menanggung semuanya. Karena cuma Dia yang bisa melakukan hal tersebut. Cuma Yesus yang bisa menanggung kutuk namun tetap hidup. Jadi jika ada sebuah tanaman, satu pohon yang terkutuk, ya, yang layu daunnya, kemudian menguning, kemudian jatuh, itu menunjukkan bahwa pohon ini terkutuk, tapi dia masih bisa hidup, menghasilkan kehidupan yang baru, masih bisa berbuah, masih bisa berbunga. Sekiranya Yesus tidak menanggungnya, sekiranya salib Kristus tidak menopangnya, maka tidak ada yang disebut layu, menguning, kemudian jatuh ke tanah dan mati. Tidak ada, teman-teman. Yang terjadi adalah ketika Yesus menarik salibnya, yang terjadi adalah raib eksistensi. Jadi ketika kita melihat ada tanda-tanda kutuk, ya, kemudian masih ada kehidupan, disitulah kita bisa pastikan bahwa Yesus yang tersalib ada di situ. Begitu juga teman-teman di dalam diri kita. Ketika kita yang tergores oleh dosa, kita yang jatuh oleh dosa, kita yang menderita dan sengsara oleh dosa, ya, kita yang tertekan oleh dosa, namun kita masih bisa hidup. Disitulah kita bisa pastikan Yesus yang tersalib sedang menopang. Sekiranya salib Yesus itu ditarik di dalam diri kita, Yesus yang tersalib itu dipisahkan di dalam diri kita, teman-teman. Yang terjadi adalah kita kembali menjadi debu. Dan mungkin lebih daripada debu, kita hilang eksistensi. Jadi yang membuat kita masih bisa hidup saat ini, kita bisa masih bernapas, kita bisa masih bergerak di dalam keadaan keberdosaan, itu karena salib yang menopang. Dan inilah pelajaran inti, teman-teman, dalam buku Kabar Kesukaan, ya. Ini akan kita lihat setiap dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Dan pelajaran salib ini, teman-teman, sekali lagi, itu ternyata dijelaskan di dalam doktrin-doktrin yang sangat besar di dalam Alkitab. Apakah hari Sabat, apakah pernikahan, apakah sistem upacara yang dijelaskan ya dalam yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, apakah baptisan, apakah perjamuan, ternyata semua berbicara hal yang sama, teman-teman. Jadi ketika kita melihat semuanya dalam terang salib, kita melihat bagaimana maksud Tuhan, bagaimana pikiran Tuhan yang sesungguhnya. Dan ada berkat yang luar biasa. Saya melihat ada kehidupan yang luar biasa di dalam setiap doktrin yang dulu saya pelajari itu doktrinnya mati, doktrinnya kaku, teman-teman. Doktrinnya kering. Tapi ketika kita melihat semuanya menyatakan Yesus yang tersalib, betapa indahnya pelajaran-pelajaran tersebut. Oke, teman-teman. Sepertinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita ya pada saat ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri Zoom kita saat ini. Kita akan menutup perjumpaan kita. Sini ada Brother Dolphin. Apa boleh menutup perjumpaan kita pada saat ini? Halo, Brother Dolphin. Ya, Bing. Ya, terima kasih. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau
Bapa yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, kami datang sujud menyembah Engkau di dalam doa kami. Mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan izinkan bagi kami datang sama-sama belajar tentang karakter Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau buat kami ketahui. Oleh karena begitu banyak ajaran-ajaran palsu, injil-injil palsu yang menuntun kami kepada maut, pada kematian. Saat ini Tuhan, biarlah rangkaian pelajaran yang Tuhan izinkan ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Di waktu-waktu mendatang, kami Tuhan boleh lagi datang belajar bersama-sama. Dan biarlah kami melihat pelajaran-pelajaran ini secara keseluruhan. Karena ini begitu penting, ini satu pesan yang sangat penting buat keselamatan kami semua manusia dan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Kami berdoa untuk Brother Ebing dan keluarga. Terima kasih Tuhan sudah izinkan untuk menyampaikan pekabaran ini. Dan biarlah juga berkat-berkat yang indah menyertai kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan. Bapa di surga, sepanjang hari Sabat ini kami sisa waktu yang kami miliki kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi satu hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpuji Engkau Bapa, kami mengucap syukur, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you, Brother Amin. Dolphin. Amin. Brother Thank you.